Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Sahabat mugeb yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah banyak mendengar kisah para nabi dan rasul. Bahkan kita sudah mengenal dan mendengarkan kisah para sahabat rasul. Nah, kali ini kembali saya mengajak untuk mendengarkan satu lagi kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Hurairah. Siapa yang sudah mendengar siapakah sahabat Abu Hurairah itu? Bagi kita yang sudah sering membaca hadis, pasti mengetahui dan mengenal siapa Abu Hurairah. Untuk lebih jelasnya, marilah kisah ini kita simak bersama. Sahabat mugeb yang dirahmati oleh Allah. Selain perawi yang tajam ingatannya, Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang kesehariannya dekat dan selalu bersama Rasulullah. Abu Hurairah merupakan sahabat yang lahir di Yaman. Semasa jahiliyah, beliau mempunyai nama Abdus Syam. Selanjutnya, beliau mempunyai nama Abdullah bin Amir. Dan kemudian mempunyai nama Abdurrahman bin Sakh. Sahabat mugeb yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan Abu Hurairah adalah termasuk salah satu sahabat yang kondisinya miskin saat itu. Beliau mengembala kambing milik keluarganya. Abu Hurairah diasuh dan dibesarkan oleh seorang ibu karena ayahnya sudah lama meninggal. Abu Hurairah setiap harinya selalu membantu kehidupan ibundanya. Abu Hurairah lebih muda 30 tahun daripada Rasulullah SAW. Saat beliau hijrah ke Madinah, kondisinya masih keadaan tidak mampu. Beliau tidak mempunyai harta benda. Dan juga pernah dikisahkan bahwasanya Abu Hurairah itu pernah makan batu untuk mengganjal perutnya, sehingga beliau jatuh sakit. Kemudian Abu Hurairah masuk Islam saat tahun ke-7 Hijrah. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Khaybar.
Saat itu ibundanya belum masuk Islam. Setiap hari Abu Hurairah berusaha bagaimana caranya ibunda bisa masuk Islam. Setiap kali Abu Hurairah mendekati ibunya, selalu tidak berhasil. Bahkan ibundanya menghina dan memperkatakan Rasulullah dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan rasa sedih, Abu Hurairah menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu bersedih dan menangis?" Kemudian Abu Hurairah menyampaikan permasalahannya. "Wahai Rasulullah, saya mempunyai permasalahan yang sangat berat, yaitu ibunda saya belum bisa untuk masuk Islam. Bahkan ibunda saya menghina Rasulullah. Saya mohon kepada Rasulullah untuk mendoakan ibu saya supaya mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah agar beliau bisa masuk Islam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoakan seketika itu, mudah-mudahan ibunda dari Abu Hurairah mendapat petunjuk dari Allah. Kemudian Abu Hurairah pulang menuju rumahnya dan mendekati ibundanya. Dengan membisikkan kata-kata yang bisa membuat hati ibundanya dekat dengan Allah. Dengan hidayah Allah, alhamdulillah ibundanya mau masuk Islam. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, kehidupan Abu Hurairah semenjak itu lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Hampir setiap hari waktunya dihabiskan bersama Rasulullah. Dengan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah dapat melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari apa yang beliau lihat setiap hari membuatnya pikirannya sangat tajam dan sangat cerdas. Sehingga apa yang dilihat, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat dan diucapkan oleh Rasulullah selalu ada dalam ingatannya. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah, dengan kedekatannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah mampu meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Sahabat mugab yang dirahmati Allah, bagaimana pengalaman hidup Abu Hurairah selama ini? Abu Hurairah saat kecilnya, beliau adalah seorang pengembala kambing. Setiap hari beliau datang ke suatu padang untuk mengembala kambing-kambing milik keluarganya. Di saat mengembala kambing, di sisi beliau tiba-tiba muncul seekor kucing kecil. Kucing kecil itu kemudian dibawa pulang. Ketika malam sudah tiba, kucing itu dibawalah ke atas sebuah pohon. Namun tatkala siang hari, Abu Hurairah mengambilnya lagi untuk diajak bermain sambil mengembala kambing.
Suatu hari beliau berkisah bahwasanya kucingnya selalu diajak bermain dengan teman-temannya. Kemudian kucing itu mengeong, ngeong, ngeong, ngeong sampai terdengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abdus Syam, siapakah dia?" "Labbaik wahai Rasulullah. Dia adalah seekor kucing kecil yang saya temukan saat mengembala." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepada Abdus Syam dengan julukan Abu Hurairah, yang artinya adalah bapaknya anak kucing kecil. Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdus Syam dengan sebutan Abu Hurairah. Sahabat Mugab yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keistimewaan yang didapat oleh Abu Hurairah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja keistimewaan itu? Di antaranya adalah Abu Hurairah didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ingatannya akan selamanya kuat dari apa yang ia telah didengarnya atau dari apa yang diperoleh dari yang ia dengar, yang ia lihat dari Rasulullah. Yang kedua adalah Abu Hurairah mendapatkan doa secara langsung. Ibunya didoakan secara langsung oleh Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah supaya bisa masuk Islam. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwasanya Abu Hurairah semenjak masuk Islam atau setelah masuk Islam, maka hidupnya selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, keistimewaannya adalah Abu Hurairah adalah menjadi kunci perbendaharaan ahli hadis. Yang terakhir, keistimewaan yang didapat oleh Abu Hurairah adalah diberi wasiat oleh Rasulullah dengan 3 perkara. Jadi Abu Hurairah itu diberi wasiat oleh Rasulullah dengan 3 perkara. Yang pertama adalah dianjurkan untuk melaksanakan puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan, yang lebih kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian wasiat yang kedua adalah Abu Hurairah dianjurkan untuk selalu menjalankan atau mengerjakan sholat duha. Perkara yang ketiga yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah adalah dianjurkan untuk selalu mengerjakan sholat witir. Sahabat Mugab yang dirahmati oleh Allah, dari kisah Abu Hurairah tadi dapat diambil suatu hikmah, suatu pelajaran bagi kita, bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu mendekati orang-orang yang soleh. Hikmah yang diambil dari kisah Abu Hurairah ini adalah yang kedua, kita tidak boleh putus asa, tetap berusaha sampai apa yang menjadi keinginannya tercapai.
Di samping itu, kita dianjurkan untuk tetap semangat bekerja, tetap semangat belajar. Dan yang terakhir adalah kita dianjurkan atau dihimbau untuk saling menyayangi, baik itu terhadap sesama maupun terhadap makhluk yang lain. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan dari sahabat Abu Hurairah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.